Jakarta, Senin pagi. Di antara lautan manusia yang tergesa dan klakson kendaraan yang memekakan telinga, Raka melangkah pasti. Pria itu berusia 29 tahun, berpenampilan bersih, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku dan celana bahan hitam yang pas di tubuh atletisnya. Ia bukan hanya tampan, tapi juga pintar, terampil, dan disukai banyak orang di tempat kerjanya sebagai manajer properti. Namun, hidupnya jauh dari mewah. Kosan sempit di daerah Tebet dan makan malam dengan mie instan sudah jadi rutinitas. Mimpinya besar, punya bisnis sendiri, rumah layak, dan keluarga bahagia. Tapi semua itu masih jauh. Sampai hari itu, saat sebuah undangan wawancara masuk ke emailnya. PT Arlina Property Group butuh manajer pribadi untuk CEO. Gaji awal 45 juta. Tempat tinggal disediakan. Raka sempat berpikir ini penipuan. Tapi email itu sah. Ada kok perusahaan, alamat, bahkan tanda tangan HRD yang asli. Setelah mengecek kebenarannya, dia memberanikan diri datang ke kantor megah yang berdiri di bilangan Kuningan. Dinding kaca dan logo emas di lobi membuatnya tertegun. Ini bukan dunia orang-orang biasa. Selamat pagi, Pak Raka, sapa seorang resepsionis wanita dengan ramah. Iya, saya. Saya ada jadwal wawancara jam 10. Silakan naik ke lantai 25. Bu Arlina sudah menunggu. Raka menelan ludah. CEO-nya langsung yang wawancara. Lift terbuka dan ruangan di lantai 25 terasa seperti penthouse, bukan kantor. Interior elegan, aroma parfum mahal, dan suara musik jazz lembut mengalun dari speaker tersembunyi. Masuklah, terdengar suara wanita dari dalam ruangan. Arlina. Wanita itu duduk anggun di belakang meja kaca, mengenakan setelan warna nude yang menonjolkan tubuh rampingnya. Usianya mungkin 42 tahun, tapi wajahnya halus, terawat, dengan garis senyum yang memikat. Tatapannya tajam, namun lembut. Dia bukan sekadar cantik, dia memesona. Dan Raka tak bisa menolak pesonanya. Silakan duduk, Mas Raka, katanya sambil menyilangkan kaki. Saya sudah baca CVMU. Luar biasa. Punya pengalaman manajerial, bisa mengelola tim, dan tahu cara berbicara dengan klien kelas atas. Tapi ada satu hal yang lebih menarik. Apa itu, Bu? Energi kamu. Pembawaan kamu. Kamu punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Charisma. Raka hanya bisa tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Panggil saya Arlina saja. Saya tidak suka formal. Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati Raka dengan gerakan yang terlalu anggun untuk seorang CEO. Lalu duduk di sofa seberangnya, tidak jauh dari Raka. Sangat dekat. Saya butuh lebih dari sekadar manajer, katanya pelan. Saya butuh seseorang yang bisa menemani saya keluar kota, mendampingi saat pertemuan bisnis, menyimpan rahasia pribadi saya, dan tentu saja, menjalankan banyak hal dengan loyalitas penuh. Posisi ini akan sangat dekat dengan kehidupan pribadi saya. Kamu siap? Raka agak terkejut. Maksud ibu kehidupan pribadi? Kamu tampan, Raka. Kompeten. Dan saya yakin kamu bisa dipercaya. Saya janda. Banyak pria mendekati saya demi uang. Tapi kamu terlihat tulus. Dan saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Detak jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia tidak bodoh. Ia tahu ini bukan tawaran biasa. Tapi suara dalam kepalanya berkata, ini mungkin kesempatan yang tak akan datang dua kali. Kalau saya terima, saya harus tinggal di mana? Di rumah saya. Di bagian tamu. Kamu akan punya kamar sendiri, ruang kerja sendiri.
Gaji 45 juta per bulan, bonus tahunan, dan mobil operasional. Raka diam sesaat. Ini seperti mimpi. Tapi juga terdengar seperti jebakan. Apa ada hal lain yang harus saya tahu, Bu? Arlina menatapnya dalam. Senyum tipis muncul di bibirnya. Hanya satu, jangan pernah mengkhianati saya. Dan jangan jatuh cinta kalau tidak siap. Raka tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Tapi tatapan Arlina tetap serius. Lamaranku hanya berlaku hari ini. Pikirkan baik-baik. Malamnya, Raka duduk di kasurnya yang tipis. Ia memandangi langit-langit kosan sambil memutar ulang pertemuan tadi. Semua terasa surreal. Dia bisa saja bangun besok dan hidupnya berubah total. Tapi di balik tawaran itu, ada sesuatu yang misterius dari Arlina. Wanita itu terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Dan terlalu cepat menaruh kepercayaan pada orang asing seperti dirinya. Namun, godaan hidup mewah terlalu besar. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop dan mengirim balasan. Saya terima. Saya akan mulai bekerja besok. Besoknya, sebuah mobil hitam menjemputnya pukul 7 pagi. Sopir membukakan pintu dengan sopan. Selamat pagi, Pak Raka. Ibu sudah menyiapkan ruangan Anda. Dan saat mobil itu melewati gerbang rumah megah bergaya Eropa di daerah Kemang, Raka merasa hidup lamanya akan segera terkubur. Tapi ia belum tahu bahwa rumah itu bukan sekadar istana. Itu juga adalah perangkap. Pagi itu, udara Jakarta masih menyimpan sisa-sisa embun tipis. Tapi di dalam rumah megah bergaya klasik Eropa milik Arlina, udara dipenuhi aroma lavender dan kemewahan yang membius. Raka turun dari mobil hitam itu dengan perasaan campur aduk. Antara kagum, gugup, dan sedikit tidak percaya. Rumah itu lebih mirip villa Prancis ketimbang tempat tinggal biasa. Pilar-pilar putih tinggi berdiri megah, jendela besar dengan tirai semi-transparan berlapis renda, dan halaman belakang yang luas dengan kolam renang yang jernih berkilau. Pintu dibukakan oleh seorang wanita setengah baya yang tersenyum ramah. Selamat datang, Pak Raka. Saya Mbak Tini, asisten rumah tangga di sini. Kamar dan ruang kerja Anda sudah disiapkan. Raka mengangguk dan mengikuti langkah Mbak Tini menaiki anak tangga meliuk ke lantai 2. Kamarnya luas, ber-AC, lengkap dengan lemari pakaian kayu jati, ranjang empuk, dan balkon kecil yang menghadap taman. Bu Arlina sedang di ruang sarapan. Nanti kalau sudah siap, langsung saja turun, ujar Mbak Tini sebelum meninggalkannya. Raka membuka koper kecilnya dan menatap pantulan dirinya di cermin. Ia masih lelaki yang sama. Tapi mulai hari ini, kehidupannya berbeda. Arlina duduk anggun di ruang makan. Mengenakan gaun tidur satin berwarna biru laut, rambutnya tergerai sempurna. Di depannya terhidang kroasang, buah segar, dan kopi hitam. Kau datang, katanya tanpa menoleh, suaranya pelan namun penuh kuasa. Duduklah. Raka menarik kursi dan duduk. Ia berusaha tak terlalu memandangi Arlina, tapi tak mudah. Wanita itu terlalu memikat. Mulai hari ini kamu akan ikut ritme saya. Aku punya jadwal rapat siang ini, lalu pertemuan makan malam dengan investor dari Singapura. Kamu akan ikut, duduk di sampingku, dan tahu kapan harus bicara atau diam. Siap, Bu, maksud saya, Mbak Arlina. Dia tersenyum tipis. Bagus. Dan satu lagi. Jangan panggil aku seperti bawahan. Mulai sekarang, cukup, Arlina, saja. Raka mengangguk, walau masih canggung. Ia makan dengan tenang, tapi ada sesuatu dalam cara Arlina memperhatikannya, tatapan tajam yang mengupas tiap gerak-geriknya. Setelah sarapan, Arlina mengajaknya ke ruang kerja pribadi.
Di sana, ia memberikan briefing pekerjaan, dokumen yang harus dijaga, jadwal yang harus diatur, sampai daftar orang-orang penting yang sering berhubungan dengannya. Namun, di sela pekerjaan itu, ada hal-hal yang terasa ganjil. Kalau aku sedang mandi dan aku memanggilmu, datang ya, ucap Arlina tiba-tiba, setengah bercanda. Raka tertawa kecil, berusaha menganggap itu lelucon. Tapi Arlina tak tertawa. Serius, katanya pelan. Aku tidak suka diabaikan. Siang itu, mereka ke kantor pusat Arlina Property Group. Gedung mewah, mobil-mobil mahal di parkiran, dan orang-orang berjas menyapa Arlina seakan ia ratu. Raka berjalan setengah langkah di belakang, mencatat detail kecil, cara Arlina berbicara, senyumnya pada klien, dan tegasnya saat memberi arahan. Salah satu investor sempat menatap Raka dengan heran. Asisten baru? Arlina tersenyum samar. Lebih dari itu. Kalimat itu mengganggu Raka. Lebih dari itu? Malam harinya, mereka makan malam di restoran bintang 5 di kawasan SCBD. Di sana, Raka menyaksikan sendiri bagaimana Arlina bisa membalikkan suasana hanya dengan senyum dan 2 kalimat. Ia menjual ide proyek baru dengan percaya diri dan membuat 2 investor asing langsung menyetujui komitmen puluhan miliar rupiah. Saat makan malam usai dan mereka duduk di balkon restoran, Arlina menyesap wainnya dan menatap Raka lama. "Kamu tahu kenapa aku pilih kamu?" tanyanya tiba-tiba. Raka menggeleng pelan. "Saya tidak yakin." "Kamu tampan?" "Ya." "Itu nilai plus. Tapi bukan itu alasan utamanya. Kamu punya loyalitas dalam sorot matamu. Dan kamu tahu bagaimana membuat wanita merasa dihargai. Pria seperti itu, langka." Raka tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk. "Kamu tidak punya pacar, kan?" Pertanyaan itu membuatnya tercekat. "Tidak," jawab Raka jujur. "Bagus," kata Arlina pelan. "Aku tidak suka bersaing." Kalimat itu menggantung di udara malam yang dingin. Saat mereka pulang ke rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11. Arlina masih terlihat segar. Di ruang tamu, ia melepas heelsnya dan menyender di sofa. "Kamu ingin minum?" tawarnya. "Tidak, terima kasih. Saya ke kamar dulu, ya?" Raka berdiri, tapi suara Arlina menahannya. "Kamu tahu, Raka, aku sudah terlalu lama sendiri. Rumah ini terlalu sepi. Kadang aku bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Uang, rumah besar, bisnis kalau pulang tetap sendiri." Raka menoleh, melihat wanita itu dalam siluet lampu ruangan. Cantik, rapuh, dan berbahaya. "Maaf, kalau saya lancang. Tapi ibu masih punya waktu. Masih cantik, sukses." Arlina tertawa pelan. "Dan sekarang aku punya kamu." Raka terdiam. "Besok pagi, ikut aku ke Bali. Ada proyek resort yang harus kita survei." "Baik." "Penerbangan jam berapa?" "Jam 8. Tapi berangkat dari rumah jam 6. "Siap." Arlina bangkit perlahan, menghampiri Raka. Tangannya menyentuh lengan Raka sejenak. "Selamat malam, Raka. Jangan mimpi buruk. Karena kamu sudah masuk mimpi indahku." Raka mengangguk kaku, lalu masuk ke kamarnya. Di balik pintu yang tertutup, ia menyandarkan punggungnya dan menarik napas panjang. Hidup ini terlalu cepat berubah. Dan sangkar emas ini mulai terasa nyata. Pagi itu, langit Bali bersih dari awan. Angin membawa aroma laut yang asin dan menyegarkan, menyapu pantai berpasir putih di Nusa Dua. Dari jendela suite Hotel Bintang 5,
Raka berdiri mematung menatap debur ombak. Rasanya seperti mimpi. Baru 2 hari bergabung. Sekarang dia berada di tempat eksklusif seperti ini, mendampingi wanita yang punya segalanya. Raka. Suara itu terdengar lembut dari balik kamar. Arlina melangkah keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan bathrobe putih. Rambutnya masih basah dan meneteskan air di kulit leher yang jenjang. Turun jam 9, kita survei lokasi proyek. Setelah itu, bebas. Kamu bisa berenang, pijat, atau ikut aku belanja, ujarnya santai, sambil menyeduh kopi. Raka menelan ludah. Meski berusaha menjaga profesionalisme, ada sesuatu dalam cara Arlina bersikap yang terus menggodanya. Seakan dia bukan sekadar karyawan. Ada lapisan-lapisan yang lebih pribadi. Di lokasi proyek resort, Arlina berubah jadi profesional sejati. Rambut diikat rapi, mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Suaranya tegas saat memberi instruksi kepada arsitek dan kontraktor. Raka hanya membawakan map, mencatat, dan sesekali memotret site plan. Namun, mata Arlina sesekali melirik ke arahnya, dan tatapan itu tak pernah sekadar formalitas. Setelah inspeksi selesai, mereka kembali ke hotel. Jam menunjukkan pukul 15, dan Arlina menggoda. Waktunya menikmati Bali. Mau coba kolam renang Infinity-nya? Saya pikir mau istirahat sebentar. Embe? Arlina. Dia tertawa kecil. Kalau kamu ikut, aku bisa tambah semangat. Tapi kalau tidak aku tetap berenang. Arlina mengganti baju dengan bikini hitam elegan, menutup tubuhnya dengan kimono tipis. Sementara Raka berganti dengan celana renang navy, meskipun merasa agak canggung. Di tepi kolam renang, suasana begitu privat. Tak ada tamu lain. Seorang pelayan hotel mengantarkan 2 gelas mojito dan semangkuk buah potong. Arlina berendam, membiarkan tubuhnya terapung ringan. Kamu tahu, Raka, katanya, aku sudah 3 tahun menjanda. Banyak yang mendekat, tapi semuanya sama, menjilat, lalu minta bagian. Kamu beda. Raka diam. Kata-kata itu seperti benang yang mulai menjerat. Kamu bikin aku merasa aman. Raka tersenyum kecil, tidak ingin larut. Tapi saat Arlina keluar dari air, menatap langsung ke matanya, basah kuyup dengan air yang menetes dari rambut ke belahan dadanya, Raka nyaris lupa napas. Kalau aku jatuh cinta padamu, kamu akan lari atau tinggal? Tanya Arlina pelan. Raka tercengang. Saya belum tahu jawabannya. Arlina mendekat, hanya berjarak beberapa senti. Kalau kamu tinggal, kamu tak akan menyesal. Tangannya menyentuh pipi Raka, tapi lelaki itu buru-buru berdiri dan pura-pura tertawa. Kayaknya saya harus mandi dulu. Matahari terik banget, katanya sambil berlalu. Arlina menatap punggungnya, lalu tersenyum samar. Ia tahu Raka goyah. Waktunya hanya soal hari. Malamnya, Arlina mengajak Raka makan malam di restoran seafood pinggir pantai Jimbaran. Tarian api dan suara debur ombak menemani suasana. Tapi ketegangan di antara mereka makin terasa. Usai makan, mereka duduk berdua di pantai, pasir dingin di bawah kaki. Kenapa kamu masih sendiri, Raka? Tanya Arlina. Raka menatap langit. Mungkin karena saya belum siap. Atau karena saya belum bertemu orang yang bisa bikin saya yakin. Arlina tersenyum. Bagaimana kalau aku orangnya? Raka terdiam. Wanita ini terlalu cepat. Tapi dia juga terlalu memikat. Hati Raka berdebat keras dengan logikanya. Tapi kamu bos saya, kata Raka pelan. Arlina mendekat, suaranya lembut. Aku lebih dari itu. Aku perempuan. Dan aku butuh seseorang yang tidak hanya cerdas, tapi juga bisa membuatku merasa hidup.
Kamu, Raka. Dia menatap mata Raka dalam-dalam. Tinggal bersamaku. Kita tidak usah main drama. Aku tahu kamu suka aku. Jangan pura-pura. Arlina. Ini terlalu cepat. Cepat itu relatif. Tapi kamu tahu ini nyata. Dan sebelum Raka sempat menolak, bibir Arlina sudah menempel di bibirnya. Lembut, penuh keyakinan. Ciuman itu membuat jantung Raka berdebar. Sebagian dirinya ingin menyerah. Tapi ada bagian lain yang takut. Takut tenggelam. Malam itu, di kamar hotel, Raka tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon, menatap laut. Ia tahu hidupnya sedang berada di persimpangan. Arlina memberinya segalanya, fasilitas, perhatian, bahkan cinta. Tapi cinta yang datang dengan kemewahan, apakah itu tulus? Apakah ia mencintai Arlina? Atau hanya tergoda oleh dunia megah yang ditawarkan wanita itu? Saat Raka kembali masuk kamar, Arlina sudah tertidur. Tapi tangannya meraba ke sisi kasur dan menggenggam tangan Raka tanpa sadar. Raka menatapnya. Wanita ini kuat, cerdas, dan menggoda. Tapi juga kesepian. Raka memejamkan mata. Dia sudah masuk ke dalam perangkap. Dan jaring itu mulai mengikat dari segala arah. 3 hari sejak malam di Bali, Raka kembali ke Jakarta. Arlina mengizinkannya cuti sehari penuh. Tapi selama sehari itu, pikirannya justru makin kacau. Ia berjalan sendiri ke taman kota, duduk di bangku panjang dekat danau buatan. Suara anak-anak bermain dan gemerisik angin tak cukup untuk menenangkan gelombang di dadanya. Ponselnya bergetar. Nama Arlina muncul di layar. Raka ragu menjawab, namun akhirnya menggeser ikon hijau. Halo, suaranya pelan. Aku mau kamu ke rumah malam ini. Jam 8. Ada yang ingin aku bicarakan langsung, bukan lewat telepon, kata Arlina, tegas dan tanpa basa-basi. Baik, jawab Raka, pasrah. Rumah Arlina seperti istana mini di kawasan elit Pondok Indah. Begitu Raka tiba, 2 penjaga membukakan gerbang. Ia disambut pembantu yang sopan, lalu diarahkan ke taman belakang tempat Arlina menunggu. Wanita itu duduk di bawah lampu taman, dengan gaun hijau zamrud yang anggun. Rambut disanggul rapi, leher dihiasi kalung mutiara. Mau minum apa? Tanyanya ramah. Air putih saja, Raka tersenyum. Arlina mengangguk ke pembantu. Setelah pelayan pergi, ia menatap Raka penuh arti. Kamu tahu, aku bisa punya siapa saja. Tapi aku tak mau orang lain. Aku mau kamu. Raka mulai tidak nyaman. Ia merasa sedang didudukan di kursi interogasi yang dibungkus kilauan mewah. Kamu ganteng, pintar, tenang, dan aku tak akan pura-pura, kamu memuaskan. Arlina mengucapkannya begitu langsung hingga Raka tersentak. Wajahnya memerah. Arlina tersenyum kecil. Tapi aku juga tahu kamu tipe lelaki idealis. Makanya aku ingin kita membuat semuanya resmi. Resmi? Alis Raka terangkat. Arlina mengambil sesuatu dari bawah meja kecil. Sebuah kotak kecil beludru merah. Menikahlah denganku, Raka. Kotak itu terbuka, memperlihatkan cincin berlian, bukan sekadar besar, tapi mewah. Ini serius? Suara Raka nyaris bergetar. Sangat serius. Aku tidak bermain. Kalau kamu menerima, aku siapkan rumah, mobil, perusahaan, semua atas nama kita berdua. Tapi kamu tidak perlu bekerja kantoran lagi. Cukup dampingi aku. Temani aku. Cintai aku. Raka memejamkan mata. Di satu sisi,
Ia digoda dengan stabilitas dan kemewahan yang tak pernah ia impikan. Di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang bertanya, apa kamu benar mencintainya? Atau kamu hanya takut kembali jadi bukan siapa-siapa? Kamu tidak perlu jawab sekarang, ucap Arlina, tenang. Tapi jangan terlalu lama. Aku tidak suka digantung. Malam itu Raka pulang dengan kepala penuh badai. Ia duduk di dalam taksi online, menatap lampu kota yang bersinar bagai permata di antara gelap malam. Jakarta terlihat indah jika kamu punya uang. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat ibunya di kampung, hidup seadanya. Terbayang perjuangan kuliah sambil bekerja serabutan. Ia juga ingat saat wanita yang dulu dicintainya meninggalkannya demi pria yang lebih mapan. Apa salahnya menerima cinta dari Arlina? Wanita itu janda, memang. Tapi ia cerdas, menawan, bahkan lebih tulus dibanding banyak gadis muda. Tapi, Raka belum yakin pada perasaannya sendiri. Paginya, ia menghubungi sahabat lamanya, Rangga. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat kampus lama. Rangga, pria berwajah cerah dengan logat Betawi kental, mendengar cerita Raka sambil menyedot kopi susu. Waduh, Rak. Ini kayak sinetron, celetuknya, tertawa kecil. Gue serius, Rang. Gue bingung. Lu suka dia nggak? Raka menghela napas. Gue nyaman. Gue kagum. Tapi gue belum tahu ini cinta, atau gue cuma kagum sama status dan sikap dominannya. Rangga menepuk bahu Raka. Lu tahu, bro, kadang cinta datang bukan dengan deg-degan atau bunga. Tapi ketenangan. Kalau lu tenang sama dia, bisa jadi itu cinta. Tapi kalau ternyata ini perangkap, gue jadi suaminya, terus dikekang, dijadikan simpanan eksklusif, ya itu risiko. Tapi kan lu juga bukan anak kecil. Kalau dia niat baik, dan lu juga bisa sayang, kenapa nggak dicoba? Tapi, kalau lu merasa nggak bisa jujur ke diri sendiri, mending jangan. Raka merenung dalam. 3 hari kemudian, Raka kembali ke rumah Arlina. Kali ini, dia datang dengan niat bicara jujur. Arlina menemuinya di ruang tamu, dengan wajah tenang namun mata penuh harap. Aku sudah pikirkan semua ini, kata Raka pelan. Kamu wanita luar biasa. Aku kagum dan nyaman denganmu. Tapi aku masih belum yakin, apakah rasa ini cukup untuk menikah. Arlina menatapnya. Lama. Sunyi. Aku menghargai kejujuranmu, ujarnya pelan. Tapi izinkan aku memberikan satu tawaran terakhir. Ia berdiri, lalu mengambil amplop dari laci. Ini surat tanah dan rekening bersama. Aku tidak paksa kamu menikah sekarang. Tapi, jadilah pendamping hidupku dulu. Kita coba, jalani. Kalau 6 bulan kamu merasa ini cinta, kita lanjut ke pernikahan. Dan kalau tidak, tanya Raka. Kamu bisa pergi dengan semua ini tetap kamu bawa. Raka menatapnya lekat. Di balik kekuatan Arlina, ia melihat sesuatu yang rapuh. Ia bukan hanya wanita kaya yang haus pengendalian. Ia juga wanita yang takut kesepian. Dan ia memilih Raka, bukan karena dia paling tampan, tapi karena Raka tak seperti lelaki lain. 6 bulan bukan waktu yang sebentar. Dalam 6 bulan itu, Raka dan Arlina hidup layaknya pasangan yang belum menikah, namun saling berbagi ruang, waktu, bahkan sebagian isi hati. Rumah mewah itu kini juga milik Raka. Mobil baru sudah ada di garasi atas namanya. Setiap pagi mereka sarapan bersama, terkadang tertawa menonton film lawas di bioskop pribadi. Di luar, orang mungkin mengira mereka suami istri sah, padahal status itu masih menggantung. Namun kenyamanan tidak selalu berarti kebahagiaan.
Di balik kemewahan yang mengelilinginya, Raka sesekali merasa seperti burung dalam sangkar emas. "Raka, kamu bisa temani aku ke gala dinner malam ini?" tanya Arlina suatu sore, dari balik pintu kamar ganti. "Bukannya itu urusan bisnis?" Raka bertanya, melemparkan tatapan lelah ke cermin. "Aku ingin kamu hadir. Banyak investor yang ingin lihat pasangan direksi kita. Kamu akan bikin mereka yakin bahwa aku stabil." Raka terdiam. Ia tidak suka jadi pajangan, tapi Arlina benar, kehadirannya memberikan citra yang baik. Maka malam itu ia berdiri di samping Arlina, dalam balutan jas mahal yang dijahitkan khusus dari Italia. Semua memuji mereka sebagai pasangan serasi. Banyak yang berbisik iri. Tapi dalam hati Raka bertanya, apa ini hidup yang aku mau? Hubungan mereka juga tidak selalu mulus. Ada hari di mana Arlina mulai menuntut lebih. "Kamu terlalu banyak menyendiri akhir-akhir ini," katanya suatu malam. "Aku bukan cuma butuh kamu hadir fisik, Raka. Aku ingin kamu juga hadir hati. Aku butuh ruang, Lin. Sejak hidup di sini, semuanya berubah. Aku belum bisa terbiasa jadi seperti ini. Kamu pikir aku tidak juga berkorban? Aku belajar membuka hati lagi. Aku memilih kamu dari banyak lelaki muda lain yang jauh lebih mau manut dan tunduk. Jadi aku ini pilihan bisnis yang kamu bungkus jadi cinta?" Tamparan kata itu membuat Arlina tercekat. Ia menatap Raka dengan mata terluka. "Kalau aku cuma anggap kamu sebagai properti, aku takkan memberikan semua ini. Aku beri kamu ruang dan waktu, bukan karena aku lemah, tapi karena aku cinta." Hening sejenak. Raka menunduk. "Aku tidak minta kamu jadi boneka. Aku minta kamu jadi bagian dari hidupku. Tapi kalau kamu merasa aku memaksamu, kamu boleh pergi," lanjut Arlina, suaranya kini pelan. "Ambil rumah, mobil, rekening bersama. Aku tidak akan tarik. Tapi, aku minta kamu jujur. Bukan pada aku. Pada dirimu sendiri." Pernyataan itu membuat Raka memutuskan mengambil jeda. Ia kembali ke kota asalnya, menyendiri di rumah ibunya. Beberapa hari ia merenung, membantu ibunya membersihkan halaman, membetulkan pagar, memancing di sungai dekat sawah, hal-hal sederhana yang dulu ia tinggalkan demi mengejar hidup di kota. Di kesunyian desa itu, ia sadar satu hal, rasa nyaman dan ketenangan yang ia rasakan saat bersama Arlina tak bisa diabaikan. Ia rindu pada obrolan dewasa mereka, pada senyum tipis Arlina saat pagi, bahkan pada caranya bicara lugas saat marah. Dan lebih dari segalanya, ia merindukan wanita itu, bukan kemewahannya. Raka kembali ke Jakarta diam-diam. Ia tak mengabari Arlina, hanya menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan makan malam istimewa. Ia memasak sendiri, resep soto Betawi peninggalan almarhum ayahnya. Saat Arlina pulang pukul 8 malam, wajahnya pucat melihat Raka berdiri di dapur, mengenakan celemek dan aroma kuah yang mengepul. "Kamu pulang?" suaranya nyaris berbisik. "Bukan pulang," ucap Raka, tersenyum. "Tapi kembali." Arlina berjalan perlahan, menatap matanya. "Kenapa?" "Karena akhirnya aku sadar, aku bukan terjebak dalam perangkap. Tapi aku ditarik oleh seseorang yang berani mencintaiku apa adanya. Dan aku bodoh kalau melewatkan itu." Air mata Arlina menetes. Tak dramatis, hanya 1-2 butir yang mengalir pelan di pipi. "Aku tidak akan janji semua akan mulus. Aku keras kepala, kadang menyebalkan, dan mungkin akan mengecewakanmu lagi," ujar Raka, menggenggam tangannya. "Tapi aku akan jujur. Dan aku cinta kamu." Arlina mendekapnya erat, seolah dunia di luar tak lagi penting. Beberapa minggu kemudian, Raka dan Arlina menggelar akad nikah sederhana di halaman belakang rumah.
Tak ada pesta mewah. Hanya kerabat dekat dan beberapa teman lama. Rangga menjadi saksi dari pihak Raka, dan tersenyum lebar saat menyaksikan sahabatnya mengucap ijab kabul. Arlina mengenakan kebaya putih dengan rambut digelung sederhana. Wajahnya bersinar, bukan karena makeup mahal, tapi karena cinta yang tulus akhirnya diterima. Di tengah gemerlap kota yang seringkali penuh kepalsuan, dua jiwa yang berbeda generasi dan status itu akhirnya bersatu. Bukan karena harta, bukan karena gairah semata. Tapi karena mereka berdua, secara tak terduga, saling menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Tamat.